Halo semua, kembali lagi bersama saya Firsa Julianti Sibarani, NPM 2085301165. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sudut pandang jurnalistik. Sudut pandang jurnalistik. Di sini terdapat dua jenis sudut pandang jurnalistik. Yang pertama, sudut pandang secara konseptual. Dalam sudut pandang ini, jurnalistik dapat dipahami dari tiga sudut pandang. Yang pertama, sebagai proses. Jurnalistik adalah aktivitas mencari, mengelola, menulis, dan menyebarluaskan informasi kepada publik melalui media massa. Aktivitas ini dilakukan oleh wartawan atau jurnalis. Yang kedua, sebagai teknik. Jurnalis adalah keahlian atau keterampilan menulis karya jurnalistik, termasuk keahlian dalam pengumpulan bahan penulisan seperti peliputan peristiwa dan wawancara. Yang ketiga, ada sebagai ilmu. Jurnalistik adalah bidang kajian mengenai pembuatan dan penyebarluasan informasi seperti peristiwa, opini, pemikiran, ide melalui media massa. Nah, yang kedua, secara praktis. Jurnalistik adalah proses pembuatan informasi atau berita dan penyebarluasan melalui media massa. Dari pengertian kedua ini, kita dapat melihat adanya 4 komponen dalam dunia jurnalistik berupa informasi, penyusunan informasi, penyebarluasan informasi, dan media massa. Peran dan tanggung jawab jurnalistik. Yang pertama, menulis, menganalisis, dan melaporkan suatu peristiwa kepada khalayak melalui media massa secara teratur. Yang kedua, memeriksa keautentikan suatu informasi yang akan disampaikan. Yang ketiga, melakukan wawancara kepada narasumber demi memperoleh informasi akurat untuk disampaikan ke publik. Yang keempat, menjaga komunikasi dengan warga dan narasumber untuk memastikan pemberian informasi kelanjutan untuk kedua kalinya. Nah, di sini juga ada komponen-komponen jurnalistik. Yang pertama itu informasi atau new dan view. Informasi adalah pesan, ide, laporan, keterangan atau pemikiran. Dalam jurnalistik, informasi yang dimaksud adalah new atau berita dan view atau opini. New atau berita adalah laporan peristiwa yang bernilai jurnalistik untuk memiliki nilai berita, yakni aktual, faktual, penting, dan menarik. Berita disebut juga informasi terbaru. Nah, yang kedua ada penyusunan informasi. Di sini yang bertugas menyusun informasi adalah redaksi, yaitu para wartawan, mulai dari pimpinan redaksi, redaktur desk, redaktur pelaksana, reporter, fotografer, koresponden, hingga kontributor. Yang ketiga, ada penyebarluasan informasi, yakni penyebarluasan informasi yang sudah dikemas dalam bentuk media massa atau cetak. Ini tugas bagian marketing atau bagian usaha, distribusi, promosi, dan iklan. Bagian ini harus menjual media tersebut dan mendapatkan iklan. Dan yang keempat, ada media massa. Media massa adalah sarana komunikasi massa, yang artinya menyampaikan pesan, gagasan, atau informasi pada publik secara serentak. Nah, di sini ada ciri dan jenis-jenis media massa. Ciri-ciri media massa itu yang pertama, disebarluaskan pada khalayak luas atau publikasi. Yang kedua itu pesan atau isinya itu bersifat umum atau universal. Yang ketiga, tetap atau berkala. Yang keempat, berkesinambungan. Yang kelima, berisi hal-hal yang baru. Dan jenis-jenis media massa ada 3 jenis. Yang pertama, media massa cetak. Yang kedua, media massa elektronik. Dan yang ketiga, media online.